Halo, hari ini aku akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua sih. Ada beberapa pertanyaan sih, mungkin tertarik dengan dunia blog atau apapun itu. Pertanyaan yang pertama itu, eh, apakah Restu melatih penulis blog? Jawabannya iya, tapi bukan penulis yang wow, nggak, karyanya masih amatir, masih jauh dari kata sempurna. Yang kedua, kenapa bercita-cita menjadi penulis? Karena itu impian aku dari kecil. Aku pengen banget jadi penulis itu, sampai aku tuh ini kan dari kecil itu bakalan kayak nanti suatu saat aku akan menerbitkan buku. Jadi memang itu cita-citaku dari kecil. Yang ketiga, pertanyaannya itu kemarin, ceritakan dong kisahnya kenapa bisa sekarang jadi penulis di blog ya, bukan penulis di buku. Dari aku tuh pertama kali menulis itu kelas 4 SD. Kelas 4 SD nulis di buku coret-coret, buku sele-sele gitu, buku sele-sele. Dan bukunya ini aku lupa sembunyikan. Nah, pada saat itu ketahuanlah sama seseorang karena di dalam cerita itu ada nama dia dan aku kena tampar. Nah, kemudian trauma lah aku menulis. Sampai aku udah deh, aku nggak mau pengen jadi penulis karena aku udah kena tampar ini gini-gini ya. Namanya lah trauma. Terus SMP waktu itu, tapi dari kecil aku sudah terbiasa dengan dunia tulisan gitu, dengan tulisan sering banget bacain tulisan orang di koran. Kalau teman-teman mungkin kenal atau mungkin tahu itu koran SIP, Sinar Indonesia Baru. Di situ ada puisi-puisi kan. Jadi kita kayak disuruh bisa ikutan lomba, terus melihat karya-karya orang itu. Aku pengen dari kecil pengen ikutan lomba deh, pengen ikutan ini gitu, cerpen sama puisi, tapi nggak ikut-ikutan juga, hanya niat. Terus waktu SMP ada guru kami bahasa Indonesia namanya Ibu Flora Purba. Hai Ibu, semoga menonton videonya. Bercerita tentang Dewi Lestari. Nah, terus kayak ini dong, obsesikan siapa sih Dewi Lestari, ini carilah. Dan aku pergi ke waring internet cari siapa itu Dewi Lestari, apa aja karya-karyanya gitu, sampai personal life-nya aku cari gitu. Terus tapi belum nulis lagi, kalau itu belum nulis sampai akhirnya waktu kuliah nulis. Dan temanku ada yang tahu itu, kayak kita di lab mandiri, dan teman-teman bilang ayo dong tulisannya dipublish, tapi pada saat itu akunya belum mau mempublish tulisan itu. Jadi ya gitu-gitu, karyanya udah banyak. Ternyata laptopku itu diinstal ulang dan karyanya itu lenyap gitu. Itu kayak padahal udah capek-capek ngetik. 2017 berkenalan dengan dunia WordPress. Jadi aku menulis blog itu di WordPress. Teman-teman kalau pengen tahu tentang WordPress, teman-teman bisa cari di internet gitu. Terus nulis tahun 2017-2018 ada karya yang aku publish, tapi itu bukan karya menurut aku karena hancur itu, hancur sih karyanya. Terus tahun 2019 itu kan tahun aku kritis. Jadi dari Januari sampai Desember beberapa goals dalam hidup itu gagal besar gitu. Terus kayak udah deh aku ingat kan, blogku udah lama nggak aku tulis dong. Aku menulis lagi di blog gitu. Menulis di blog terus sampai sekarang masih menulis lagi di blog gitu. Pertanyaan yang kemarin paling banyak sih. Apa rasanya blognya bisa dikunjungin teman-teman dari luar negeri, dan kenapa bisa dikunjungi dari blognya bisa dikunjungi dari teman-teman dari luar negeri? Rasanya bahagia, dan aku tuh baru tahu kemarin kan blogku itu ternyata dikunjungin dan dari luar negeri. Honestly, aku tuh masih nggak percaya sih sampai sekarang itu masih nggak percaya. Beberapa karya yang menurut aku hancur, masih banyak banget loh karya-karya orang di sana yang lebih bagus dari karyaku, tapi bisa dikunjungin dari luar negeri. Bahkan beberapa hari kemarin aku baru tahu bahwa blogku ini bahkan pernah diarahkan oleh Forum Pajak Indonesia untuk dibacain. Itu luar biasa banget sih. Terus
kenapa blogku ini bisa dikunjungin dari teman-teman luar negeri. Itu mungkin karena aku juga sering ngebacain blog-blog tentang dari luar negeri. Walaupun aku tidak mahir berbahasa Inggris, tapi aku sering bacain karya mereka. Kenapa aku sering bacain karya mereka? Karena menurut aku untuk menambah pengalaman, menambah kosakataku di dalam bahasa Inggris gitu. Terus mungkin karena aku juga ngikutin blog dari teman-teman PPI. Jadi kalau teman-teman belum tahu tentang PPI, PPI itu Persatuan Pelajar Indonesia, dan aku udah familiar banget tentang ini dari kecil. Aku ngikutin PPI, beberapa PPI, Osaka, Swedia, Cina, Amerika gitu, Jepang, dan lain-lain juga itu dari Instagram, Facebook, sampai di blog. Tapi pertama aku ngikutin itu dari blog. Jadi di blog ini mereka tuh ngasih rutinitas mereka sehari-hari. Bahkan untuk ketika mereka pun pemilihan organisasi, mereka tuh memberikan kegiatan mereka sama kita gitu. Terus tak jarang aku juga nge-like postingan mereka. Jadi kalau di blog itu ada komentar, like, sama simpan. Dan mungkin teman-teman yang dari sana pun melihat gitu bahwa karya mereka aku baca, dan mereka juga pengen ngunjungin blogku. Mungkin itu beberapa alasan kenapa karyaku bisa di respon sama teman-teman dari luar negeri. Dan pokoknya thank you banget untuk teman-teman dari luar negeri yang forgive the appreciation in my blog, kayak teman-teman dari Malaysia, Norwegia, Amerika, sama Aussie. Pokoknya terima kasih banyak untuk blog yang luar biasa tidak bagus, tapi terima kasih untuk kunjungannya. Semoga kita sama-sama berkarya. Terus semoga nanti kita bisa kolaborasi sih di dalam karyanya. Dan untuk ya Aussie, sampai sekarang aku tidak menyangka gitu bahwa karena Aussie itu negara favorit aku. Bahkan dari kecil aku bercita-cita banget ke sana hanya untuk melihat opera house. Aussie itu memang negara favorit aku gitu. Jadi sampai aku pernah waktu kuliah daftar scholarship ke Aussie sih. Walaupun kemampuan bahasa Inggrisku sangat rendah, tapi pengen banget ke sana. Terus pertanyaan kelima, tips jadi penulis ya. Satu sih, berkaryalah dari hati. Ketika kamu sudah berkarya dari hati, maka karyamu juga akan dibaca oleh hati orang lain. Yang kedua, jangan pernah takut gitu. Jadi aku dulu takut tuh untuk merangkai kata-kata, aku nggak bisa, aku masih jauh dari kata kesempurnaan. Tapi kalau kamu udah yakin kamu punya talenta dan punya bakat di situ, ayo jangan pernah takut gitu. Yang ketiga, yang ketiga, banyak-banyak membaca buku, banyak-banyak membaca tulisan sih, itu yang lebih penting. Tulisan, entah itu novel, entah itu novel biografi, entah itu koran, ataupun yang lain-lain, atau buku gitu, buku apapun, bacain, karena itu bisa jadi referensi untuk kita menulis itu. Nah, untuk yang lain-lainnya nanti aku bakalan kasih di blogku tentang tips-tips untuk penulis blog sih, walaupun aku masih penulis amatir. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman